Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru saja mampir di channel YouTube ini. Di channel Yusdian Triatman. Perkenalkan, nama saya Yusdian Triatman. Di dalam channel ini berisikan tentang perbincangan dan obrolan-obrolan dengan siapapun juga. Atau bisa juga berisikan tutorial atau hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh salah seorang perempuan atau siswi yang masih duduk di bangku SMP ya. Beliau aktif di dalam nari ya, nggak tahu nih nari jaipongan apa nari apa gitu ya. Mari kita kenalan siapa namanya dan kemudian senangnya tarian apa, baru nanti kita gali-gali lagi ya. Persilakan. Nyebutin itu nggak kelas? Nggak usah. Halo, nama saya Rani Oh iya. Halo, nama saya Rani Istinazalta dari kelas 9D. Saya suka nari dance Korea. Oke, siapa namanya tadi? Siapa? Rania ya, panggilannya Rania. Rania suka nari Korea dance ya. Apa sih Korea dance itu dan apa bedanya dengan tari jaipong atau tari-tarian lain? Ada bedanya nggak? Kalau menurut saya ada bedanya. Kalau tari jaipong kan lebih apa ya? Narinya tuh kayak lebih lentur, lebih kayak kelihatan tradisionalnya. Kalau Korea itu lebih ke ngikutin arah beat lagunya gitu kalau menurut saya. Kemudian Korea dance ini itu tuh adanya Korea dance ini tahun berapa sih? Apa baru tahun-tahun sekarang? Apa memang dulu sudah ada tahun-tahun sebelumnya gitu? Kalau nari dance itu udah agak lama, udah dari lama banget. Emang udah ada dance cover kayak gitu. Kayak 2006 udah ada, 2006 atau 2015 udah ada. Raya sendiri nih mengikuti atau kok suka sih Korea dance itu awalnya dari mana? Apa karena senang dengan orang-orang Korea atau pernah menghadirin acara apa kemudian ada Korea dance kemudian tertarik dan mencari-cari misalnya sanggarnya atau seperti apa? Kalau aku sih dulu dari kakak karena pertama sih Jepang, kemudian ke Korea karena ditawarin ngeliat-ngeliat kayak dance gitu, kayak tertarik aja gitu, seru, terus ya udah nyoba gitu. Oke, kemudian ada nggak di di Bogor ini komunitas Korea dance ya? Kalau ada, kemudian tempatnya di mana? Kemudian kalau kita ikut komunitas tersebut, apakah ada biayanya? Kemudian latihannya setiap hari apa? Kemudian apa aja sih yang kita bawa kalau kita mau latihan? Tempatnya kayaknya sih banyak ya, tapi kalau setahu saya yang paling saya tahu di Sempur sama daerah Kemuning. Terus kalau misalnya mau dance itu biayanya paling buat nanti buat registrasi lomba atau buat kostum. Terus yang kalau bawa ke dance itu harus bawa speaker karena kan lagunya dari situ. Tapi kalau misalnya dari HP kan nggak begitu kedengeran lagunya. Kemudian nih Rania Rania sendiri nih dari sejak kapan menyukai Korea dance ini? Dari SD gitu, udah dari kecil udah suka. Oke, nah kemudian ada nggak sih latihan-latihan dasar khususnya gitu ya supaya kita bisa badan kita lentur atau menyesuaikan dengan irama musik, jadi sehingga di saat penonton melihat tuh nyaman ngelihat kita gerakan-gerakannya pas dengan musik. Kalau pertama sih harus ini ya pemanasan dulu, habis itu juga dengerin detik-detik beatnya itu, jadi biar dansa itu tuh tahu ketukannya, kadang kan ketukan dance itu agak susah dicari. Oke, seperti itu ya.
Kemudian ada nggak sih manfaatnya mengikuti apa ya Korea Dance ini atau ngikut dengan komunitas-komunitas Korea Dance, ada nggak manfaatnya apa? Manfaatnya ada, salah satunya ya jadi sehat dan lain-lain, banyak banget manfaatnya juga. Itu di dalam komunitas itu peserta yang ikut tuh usianya dari umur berapa tahun atau dari yang kecil, apa ada yang umur 7 tahun atau 8 tahun atau yang misalnya yang paling udah dewasa anak-anak kampus, atau usia berapa tahun tuh yang di komunitas yang sedang di apa sih namanya sedang diikuti sekarang? Rata-rata ada yang ngikutin SMP, bahkan ada yang kerja ikut gitu. Kayaknya nggak ada batasan umur kalau dance itu. Kemudian ada nggak yang diidolakan ya oleh Rania, misalnya Korea Dance yang dari luar negeri atau yang dari Indonesia, misalnya saya seneng nih dengan timnya ini atau dengan pas apalah itu namanya gitu ya. Kalau di Indonesia saya senangnya sama Invasion DC, sama Kanatia, sama dan lain-lainnya. Kalau yang di Korea sih BTS. Oke ya, yang di Korea BTS ya. Nah, kemudian nih untuk apa ya, untuk ke tahap berikutnya supaya Rania bisa tampil ke mungkin mendunia atau seperti apa, ada nggak langkah-langkahnya, apa rajin mengikuti ikut-ikut kalau ada apa ya pertunjukan, ikut tampil atau seperti apa? Kalau misalnya 17 tahunan di kampung, misalnya ada acara 17-an, apa pernah menyumbang gitu tarian Korea Dance, atau misalnya di sekolah apa pernah tampil? Pernah sih kalau di kampung, di komplek aku, terus kalau di sekolah juga udah pernah gitu. Kalau misalnya buat ke tahap itu sih biasanya yang internasional sih kayak audisi gitu, tapi agak susah gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nih, kalau misalnya ada yang mau ikut atau tertarik dengan tarian Korea Dance ini, eh, datangnya kemana sih? Terus harus hubungi siapa gitu? Banyak sih, ikutin aja IG-nya, namanya Dance Cover ID. Di situ ada kayak semacam poster kayak open member gitu, nanti tinggal dihubungin aja si adminnya itu. Kemudian kalau ikut member seperti itu, komunitas tersebut, ada nggak anggaran biayanya? Misalnya per bulannya berapa? Misalnya sebulan latihan 4 kali, jam berapa? Apa bebas gitu? Kalau mau ikut ikut aja, yang penting terdaftar di anggota gitu. Kalau anggaran sih paling kayak buat ini aja, buat biaya kostum, terus sewa studionya juga. Terus kalau misalnya ikut aja nggak bisa, karena kan harus harus serius kalau di dance cover itu, nggak bisa main-main. Oke ya, seperti itu teman-teman, harus serius, nggak boleh main-main. Nah, tadi ngedengar latihan di studio. Oh, berarti Korea Dance ini juga berlatihnya di studio ya? Studio seperti apa sih studionya? Studio kayak sanggar tari aja, kayak ada kacanya, atau nggak sanggar senam gitu, biasanya di situ. Ya paling patungan bayarnya dari uang kas gitu. Oke. Kemudian apalagi ya yang saya tanyakan ya. Nah, udah berapa kali tampil nih? Atau misalnya di dalam apa ya namanya ya? Pertandingan apa ya? Penampilan itu ada juaranya apa? Perlombaan ya. Kalau dalam perlombaan gitu, pernah nggak ikut perlombaan? Kemudian pernah mendapatkan juara keberapa? Ikut perlombaan pernah, udah 3 kali, cuman belum dapet juara gitu. Nah, kemudian nih Rania sendiri berarti sudah lama ya mengikuti kegiatan Korea Dance ini. Itu bagaimana cara mengatur dengan jadwal belajar? Mungkin dulu setahun yang lalu kan masih belajar normal ya, sekarang udah di rumah belajar. Itu cara membagi waktunya seperti apa? Dan di dalam keadaan COVID gini, apa masih berlatih, apa berhenti dulu di rumah dulu? Waktu itu pernah sempet berhenti karena kan sibuk buat yang lainnya dulu dari sekolah kan. Tapi
Kesini-sini sih udah banyak yang divaksin kan, jadi aman-aman aja. Jadi tetap ikut lomba, maksudnya ikut latihan gitu. Terus Rania sendiri ini di sekolah ada nggak teman Rania yang ngikuti seperti Rania, atau misalnya di kampung Rania, dekat rumah Rania, apa Rania cuma sendiri gitu kan? Latihan ini saya sendiri aja, teman diajak nggak ada, ya udah sendiri. Apa punya teman gitu di sekolahan yang satu apa ya? Ya sama-sama senang Korea dance, latihan bareng gitu kan, jadi lebih semangat. Kalau teman sekolah ada, cuman kita nggak latihan bareng. Aku lebih latihan di rumah sendiri aja. Kemudian untuk latihan seperti itu, kalau yang dasar itu lagunya lagu apa tuh? Nanti apa ada tahap-tahapannya, misalnya kalau baru pemula mah nih ikutin aja lagunya lagu ini, terus tahapan naik berikutnya lagu ini, apa ada seperti itu apa gimana lagunya, apa bebas? Lagunya bebas apa aja, tapi lebih basicnya tuh pelan-pelan ngituin apanya tuh dance ya, latihnya juga, terus dilihat detailnya juga pelan-pelan, karena kan lihat detail tuh agak susah. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian kalau ingin ngelihat penampilan Rania di saat dance Korea tersebut, Korea dance ya, di mana nih? Apa pernah ada di share di grup atau di YouTube atau di Facebook atau di IG? Apa pernah? Pernah di YouTube ada namanya dance cover juga, cuman agak susah nyarinya. Nama grup saya di Angel, cover Blackpink. Oke, seperti itu. Kalau misalnya sekarang minta ditunjukkan, apa bisa? Apa nggak bisa nih? Apa harus em, pakaiannya juga harus sesuai gitu? Kalau dengan pakaian ini mungkin kagok ya? Apa gimana? Apa bisa menunjukkan sedikit gerakan? Agak susah. Kayaknya juga susah, agak susah gerak juga jadi ya. Begitu ya teman-teman. Jadi Rania seperti itu hobinya nari ya. Kemudian ada nggak sih negatifnya kalau kita mengikuti komunitas tersebut? Kan pasti suatu kegiatan tuh ada negatif, ada positifnya. Negatifnya apa nih yang Rania temukan? Kadang suka tabrakan sama waktu buat belajar di sekolah, jadi kadang suka melebihi dance daripada belajar gitu. Tapi sekarang sih udah bisa ngatur waktunya, jadi gampang. Terus yang orang rumah sendiri gimana Rania? Ngedukung apa bagaimana nih? Orang rumah seperti mama atau siapa yang di rumah mendukung kegiatan ini? Alhamdulillah keluarga ngedukung aku buat dance itu, jadi akunya juga semangat buat ngelakuin dance. Oke ya, begitulah teman-teman ya, namanya Rania, kemudian hobinya Korea dance. Ya buat teman-teman silakan cari jati diri masing-masing ya, sesuai dengan apa ya, dengan pribadinya masing-masing. Kalau ingin silat ke silat jalurnya ya, mumpung masih muda. Kalau boleh tahu nih Rania sekarang usianya berapa tahun? Usianya 15 tahun. Kemudian ada punya cita-cita nggak pengen jadi apa? Pengennya sih jadi koreografer buat dance idol gitu pengennya. Kemudian kan nih Rania udah lulus. Oke, baiklah teman-teman, jadi seperti itu perbincangan hari ini ya bersama Rania. Alhamdulillah, terima kasih Rania atas waktunya ya, sudah berbagi pengalaman di bidang tari menari. Kemudian ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang masih seusia dengan Rania ya? Diisi waktu tuh harus dengan kegiatan apa yang tentunya ya positif ya. Silakan Rania, pesan-pesan buat teman-teman. Bingung Pak. Bingung Pak. Masih bingung ya, tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih Rania atas waktunya. Mudah-mudahan cita-citanya apa yang dicita-citakan terkabul, juga Korea dance-nya
profesional juga ya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Sampai sini dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada manfaatnya silakan tonton, tapi jika tidak gak usah ditonton ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.